channel baruku, Pauziano Mauluna. Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang materi hakikat komunikasi. Sebelumnya ada yang tahu gak apa itu hakikat komunikasi? Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk keperluan sehari-hari, misalnya belajar, berinteraksi, dan sebagainya. Macam-macam cara manusia melakukan komunikasi. Yang pertama itu bahasa alam, bahasa tanda, bahasa kode, bahasa kontak, bahasa simbol, dan bahasa verbal. Baik, jadi selanjutnya adalah variasi bahasa. Yang pertama, variasi bahasa lisan dan tak lisan. Yang kedua, variasi bahasa resmi dan tak resmi. Yang ketiga, variasi bahasa dialek. Yang keempat, variasi bahasa kaum terpelajar dan tak pelajar. Variasi bahasa khusus. Yang keenam, variasi bahasa baku dan tak baku. Yang ketujuh, variasi bahasa baku tulis dan tak baku. Yang kedelapan, variasi bahasa yang baik dan tak benar. Saya akan memberikan satu contoh variasi dialek, seperti pedagang sate Madura dengan pedagang sate Banjar menyebut satenya itu berbeda. Seperti pedagang Madura itu menyebutnya, memanggil atau jualannya itu begini, teh sate. Nah, dibandingkan dengan pedagang Banjar itu seperti biasa, sate gitu. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mempunyai fungsi khusus seperti bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oke, materi selanjutnya adalah tentang diksi, kata, dan istilah. Pengertian diksi. Diksi menurut KKBI artinya pilihan kata yang tepat. Kata ini biasanya menjelaskan pemilihan kata dalam sebuah tulisan agar memberikan makna yang sesuai dengan harapan penulis. Kata diksi sering digunakan oleh penulis untuk memperlihatkan gaya bahasa mereka dalam menulis. Contoh penggunaan kata. Dalam sebuah novel, diksi sangat penting agar pembaca bisa lebih merasakan maksud dari tulisan novel tersebut. Pengertian istilah. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu istilah? Ya, istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Oke, saya akan memberikan contoh istilah di bidang kesehatan. Yang pertama itu apotek, toko atau tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter. Infeksi atau keadaan terkena hama atau bakteri ke dalam tubuh. Itu kan tadi contoh di bidang kesehatan. Saya akan menjelaskan di bidang pertanian. Contohnya pestisida, yaitu racun pembasmi hama. Yang kedua itu puso, tidak mengeluarkan hasil atau panen, tidak panen sawah. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya itu tentang pengertian kata. Secara umum, kata adalah sebuah unsur bahasa yang disusun terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti sehingga dapat berfungsi membuat kalimat dan frasa atau klausa. Kata terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama, kata kerja, kata sifat, yang ketiga kata keterangan, keempat kata benda, yang kelima kata ganti, keenam kata bilangan, dan ketujuh kata dasar, terakhir adalah kata turunan. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang kalimat efektif.
Pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan baik sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Kalimat efektif. Yang pertama, penggunaan ejaan yang berlaku. Contohnya nih ya, di bawah, ayah pergi ke apotek. Nah, kalimat itu tidak benar karena kalimat ayah itu A-nya menggunakan huruf kecil, seharusnya huruf A itu menggunakan huruf kapital, yaitu ayah. Nah, ke apotek itu terlalu baku. Nah, digantikan menjadi kalimat apotek. Nah, kata yang benar ini sebagai berikut. Menghindari kata yang sama. Contohnya seperti di atas. Para tamu-tamu mulai berdatangan. Para dan tamu-tamu sudah memiliki artinya banyak atau lebih dari satu. Jadi kita pilih salah satu kalimatnya saja. Nah, contohnya seperti para tamu mulai berdatangan atau tamu-tamu mulai berdatangan. Seperti itu. Tidak bermakna ganda. Seperti ini, guru baru pergi ke kantor. Makna tersebut bermakna ganda, yaitu guru sedang pergi ke kantor atau guru baru sedang pergi ke kantor. Jadi kita pemilihan katanya harus tepat agar tidak salah paham oleh pembaca, yaitu seperti ini contoh yang benarnya. Guru sedang pergi ke kantor atau guru yang baru sedang pergi ke kantor. Oke, selanjutnya pemilihan kata yang tepat. Contoh tidak benarnya itu rumah itu sedang dibuat. Kalimat dibuat tidak cocok untuk kata rumah, jadi kurang efektif. Nah, digantikan dibuat itu menjadi dibangun. Nah, contohnya itu seperti ini, rumah itu sedang dibangun. Selanjutnya itu konsisten. Contohnya seperti ini, sampah harus dipilah, dibuang, dan mengolah dengan benar. Menggunakan kata mengolah tidak konsisten dengannya. Yang benar itu seperti sampah harus dipilah, dibuang, dan diolah dengan benar. Kata yang depannya menggunakan ibu handi. Harusnya semua menggunakan ibu handi. Nah, mengolah itu diubah menjadi imbuhannya tuh di. Nah, contoh. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah ejaan yang disempurnakan. Ejaan dalam KKBI, kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat, dan lain sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, dan tanda baca. Ejaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Houten. Yang kedua, ejaan Soehandi. Yang ketiga, ejaan Maliendo. Yang keempat, ejaan LBK. Dan yang kelima, EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, jadi kita akan menjelaskan tentang ejaan yang disempurnakan atau EYD. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD itu yang pertama huruf, kata, tanda baca, singkatan dan akronim, dan yang terakhir adalah lambang bilangan dan angka. Penulisan huruf. Huruf abjad seperti A, B, C sampai dengan Z, dan huruf vokal A, I, U, E, O. Kalau huruf konsonan, seluruh huruf abjad tanpa huruf vokal di dalamnya seperti A, I, U, E, O itu tidak termaksud huruf konsonan. Selanjutnya itu gabungan huruf konsonan seperti huruf K sama H, N dengan G, N dengan Y, dan S dengan Y. Contohnya seperti khusus, pulang, nyata, dan syarat. Penulisan huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Nah, kalau huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, surat kabar, kutipan, nama ilmiah,
dan ungkapan asing. Terima kasih teman-teman sudah menonton videoku sampai akhir. Semoga materi dan pembahasan yang saya bahas tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.